Ibu, dari mana ibu? Dari kebun, Pastor. Bapaknya di mana? Seandainya dia sungguh laki-laki, tidak mungkin nasib saya separah ini. Setan laki-laki itu. Sudah 5 tahun dia pergi dari rumah. Katanya cari uang, tapi tidak pulang-pulang. Biadab memang. Saya ini bertahan karena sudah nikah gereja saja, Pastor. Mana ada laki-laki mau berpikir seperti itu? Lihat satu, lupa dengan yang satu. Semua laki-laki sama saja. Maaf, Pastor, saya emosi sekali. Saya lanjut dulu. Laki-laki biadab. Sama saja semua laki-laki. Hanya Yesus yang betul laki-laki. Yang lain, biawak semua. Ibu. Terima kasih, Pastor. Halo. Mama sakit, tadi jatuh di kamar mandi. Ini kami lagi di rumah sakit. Belum ditangani karena BPJS-nya sudah 1 tahun belum dibayar. Kami tidak tahu mau minta uang sama siapa nih. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bapak, saya berniat menitipkan anak saya ke panti asuhan. Apakah anakmu itu jadi beban? Saya takut jadi ibu yang gagal karena ekonomi yang sangat sulit. Keberhasilan seorang ibu itu bukan ketika anak menjadi kaya, tetapi ketika anak merasa dikasihi dan diperjuangkan. Mudah memang berkata demikian. Di mana-mana banyak anak yang menyalahkan orang tua karena miskin dan melarat. Banyak anak yang malu dengan keadaan orang tuanya. Di panti asuhan, anak saya pasti makan dengan kenyang setiap harinya. Itu mencintai atau lari dari tanggung jawab? Saya hanya ingin yang terbaik bagi anak-anak saya. Melahirkan dan membesarkan anak itu adalah rahmat yang hanya dimiliki oleh satu orang makhluk, yaitu perempuan. Pikirmu anak itu akan menjadi kenyang dengan makanan terjamin di sana? Lebih baik makan sedikit di tengah kumpulan orang yang mencintai kita,
daripada makan banyak di tengah orang yang berkumpul karena terpaksa. Saya sudah nggak punya uang sama sekali, Pastor. Kamu tidak harus memenuhi kebutuhan semua orang. Hari ini kamu bertemu Ibu Bena, besok ketemu yang lain. Dunia ini tak pernah selesai dengan kebutuhannya. Setidaknya kita bisa melakukan hal sederhana daripada hanya berdiam diri menyusun khotbah mingguan. Itu benar. Tapi pikirkan juga kebutuhanmu. Pikirkan juga orang tuamu yang lagi sakit. Gereja kita miskin. Uangmu bisa kamu pakai untuk pengobatan ibumu atau menjenguknya nanti. Lalu, kapan kita bisa menjadi berarti? Daripada berkompromi dengan pertimbangan ini itu yang tidak pasti. Kenapa tidak bertindak saja? Selebihnya, urusan Tuhan. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti itu semua. Saya tidak berharap menjadi tua dengan kebijaksanaan yang abu-abu. Kita mengembangkan gereja ini bukan untuk 1-2 orang. Kamu juga tahu berapa jumlah kolektor kita setiap minggu. Untuk kita berdua saja itu terlalu minim. Lalu, kapan kita menemukan alasan yang serius untuk peduli? Kita menahan uang minggu demi minggu. Kapan uang-uang itu dapat berguna bagi umat? Setidaknya untuk 1 atau 2 orang. Kalau satu diberi, yang lain mengirih. Maka lebih baik kita kunci untuk alasan yang lebih besar. Tapi, tidakkah kita bisa lebih peduli dengan yang di depan mata, tanpa harus berasumsi seperti itu? Umat kita pasti punya hati nurani. Ibu Bena butuh uang. Anaknya terancam. Tidakkah kita dapat melakukan sesuatu? Ya, tapi kita tidak harus bertanggung jawab dengan setiap kesulitan orang. Saya mengenalnya sudah lama. Saya juga selalu mendoakan. Kita yang perlu lebih banyak mendoakan diri kita. Maksudmu apa? Kita terlalu takut dengan apa kata orang. Kalaupun orang mengatakan kita tidak adil, pilih kasih, biarlah itu menjadi duri untuk imamat kita. Setidaknya kita berusaha untuk menjadi berarti. Kalau selalu menolak dikata-katain orang, kita akan kelihatan tampak bersih hanya saat pakai jubah. Apa artinya imamat kalau kita tidak pernah merasakan sakitnya jadi imam? Dirimu terlalu idealis. Tapi ingat, hati-hati dengan kepedulianmu itu. Tak ada yang begitu peduli denganmu di saat dirimu butuh. Saya mengalami itu. Oke lah, 3 hari lagi saya akan mengundang Dewan untuk rapat tentang sumbangan itu. Terlalu lama. Saudara-saudara,
Pengorbanan adalah hal utama dalam hidup seorang Kristiani. Kita semua dipanggil untuk menjadi berarti dengan berkorban. Lebih baik kita melakukan hal kecil tetapi dengan cinta yang besar, daripada melakukan hal yang terlihat besar tapi dengan cinta yang kecil. Ibu, gunakan sebaik-baiknya dan berjuanglah untuk anakmu. Mereka akan bangga terhadapmu. Pengalaman diperjuangkan dan dikasihi, itu yang harus ibu perlihatkan pada anak-anakmu. Jangan pernah menyerah jadi orang tua. Pastor, terima kasih topi ini. Maafkan kata-kata saya waktu itu. Halo, Mama baru saja dipanggil